أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخواني في الدين wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadirin dan hadirin sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Demikian pula kepada semua pendengar dan pemirsa radio online Palopo Mengaji dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk kita semuanya. Dan insyaallah taala di kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran yang tentunya terkait dengan adab dan akhlak. Adab dan akhlak termasuk di antara salah satu cabang ilmu yang sangat urgen, sangat penting untuk kita ketahui. Dan adab dan akhlak tersebut ada adab yang terkait kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada adab yang terkait dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya ini sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dan kita akan masuk kepada hadis yang nomor 213. Hadis 213. Qala al-muallif rahimahullahu taala haddatsana مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي كلابة عن أبي سليمان مالك ابن الهويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن شبابة متقاربون. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah menceritakan kepada kami Musaddad. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ismail. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Kilabah, dari Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menceritakan Ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu syababatun mutakharibuna, dan ketika itu kami yang datang adalah para pemuda yang usianya itu tidak terlalu jauh berbeda. Mutakharibun, ya. Usianya tidak terlalu jauh berbeda. Mutakharibun saling berdekatan. Nah, seperti misalnya usianya 21, 20, 19 seperti itu. Berdekatan semua usianya. Hanya disebut mutakharibun. Fa aqamna 'indahu 20 lailah. Kami pun mukim, ya, tinggal bersama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 malam. Naam, 20 malam ini mencakup juga 20 hari. Naam. Fa dhanna anna istahaina ahlina. Maka setelah berlalu 20 malam, kami bersama dengan Nabi belajar, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka beliau menduga kami sudah sangat rindu dengan keluarga kami. Kami sudah sangat rindu dengan keluarga kami. Ya, ishtahayna ahlina. Naam. Fasa'alana an man ya, tarakna fi ahlina. Maka beliau pun Rasulullah menanyakan kepada kami terkait dengan keluarga kami. Fa akhbarnahu, kami pun mengabarkan kepada beliau, wa kana rafiqan rahima. Kami mengabarkan kepada beliau keadaan keluarga, ya, dan Nabi itu dikenal dengan maha lembut dan maha penyayangnya beliau. Maksudnya beliau dikenal dengan kelembutan dan kasih sayang beliau. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, irji'u ila ahlikum, kembalilah, pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Fa'allimuhum, ajarkan kepada mereka. Wa muruhum, perintahkan kepada mereka. Wa sallu kama ra'aitumuni usalli, dan hendaklah kalian salat bersama dengan keluarga kalian sebagaimana kamu atau kalian melihat aku salat. Naam. Fa idza hadaratis salatu, kalau waktu salat sudah masuk, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaknya yang mengimami kalian adalah yang paling akbar, yang paling tua usianya. Nah, ini hadits adalah hadits yang sahih. Di dalam hadits ini terdapat taujih, bimbingan, arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda, yakni para sahabat yang usianya masih muda, yang datang kepada Nabi. Mereka datang untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Nah, mereka pun belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama berapa lama? 20 malam. Nah, 20 malam sama dengan 20 hari. Dan Nabi SAW itu mengetahui bahwasanya mereka ini tentu kangen, rindu dengan keluarganya. 20 malam, 20 hari, mereka sudah tinggalkan keluarganya untuk belajar. Nah, dan Nabi tahu itu. Maka Nabi pun perintahkan kepada mereka untuk pulang. Ya, pulang ke keluarganya terlebih dahulu. Namun tidak asal pulang, tetapi mereka pulang ke keluarganya tujuannya selain untuk mengobati kerinduan kepada keluarga, mereka juga diperintahkan oleh Nabi mengajari keluarganya. Apa yang sudah mereka pelajari kepada Nabi selama 20 hari, 20 malam, itu diperintahkan untuk diajarkan kepada mereka. Nah, sebagaimana mereka juga diperintahkan untuk menjelaskan dan menerangkan apa-apa yang mereka dengarkan dari Nabi. Serta diperintahkan untuk menegakkan salat bersama dengan keluarga. Dan salat tersebut bukan asal salat, sebagaimana salat yang mereka dapatkan ketika belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sebutkan wasallu kama raaitumuni usalli. Hendaknya kamu salat sebagaimana kamu lihat aku salat. Naam. Ini jemaah sekalian. Wa akaluha, mereka pun paham.
Iya. Wa akhbarahum manil ladzi yatawallal imama fis shalah. Wa manil ladzi yatawallal adzan. Nabi juga menyampaikan terkait dengan perihal salat ini. Siapa yang paling berhak untuk azan dan siapa yang paling berhak untuk jadi imam. Iya, kata Nabi tentang azan, falyu'adzin lakum ahadukum. Hendaknya salah seorang di antara kalian itu mengumandangkan azan. Di sini Nabi tidak memberikan persyaratan khusus ketika azan. Naam. Nabi hanya sebutkan falyu'adzin lakum ahadukum. Iya. Kalian, salah seorang antara kalian hendaknya ada yang mengumandangkan azan. Tidak dipersyaratkan dia mesti ini. Iya. Tetapi iya, ini hukumnya sama untuk mereka dan dimaklumi bahwasanya ada persyaratan umum untuk mengumandangkan azan. Iya, sebagaimana persyaratan umum untuk melakukan ibadah. Seperti misalnya Islam, akil, balik, ya. Ini persyaratan umum. Bahkan itu semua ibadah. Kemudian dia tahu yang namanya lafaz azan. Ya. Walaupun ada yang mau azan tapi tidak tahu lafaz azan, jangan disuruh azan. Iya. Nah, kalau perlu dites dulu. Iya. Kenapa jemaah sekalian? Saya pribadi sering mendengar, iya, bukan cuma di Palopo ini saja, di Makassar juga, terkadang ada yang keliru dalam masalah azan. Tapi semangatnya luar biasa. Iya. Nah, iya, banyak yang keliru. Yang sering saya dengarkan itu asyhadu la ilaha illallah, hilang nunnya. Ya. Nah, hilang nunnya. Asyhadu la. Ya. Ya. Nah, bahkan ada yang harusnya panjang dia kasih pendek, sebaliknya yang pendek nak kasih panjang. Ada juga nak kasih berirama. Seperti irama enggak tahu lagu apa. Ya, nah, iya. Padahal biasa aja seperti itu. Ini mesti diketahui mana lafaz-lafaz azan. Ya, itu persyaratan umum untuk yang mau mengumandangkan azan. Nah, adapun untuk imam kata Nabi, wal ya'ummakum akbarukum. Hendaknya yang mengimami kalian yang paling tua di antara kalian. Yang paling tua di antara kalian. Nah, di sini mungkin muncul pertanyaan, bagaimana dengan hadits yang lain yang Nabi memberikan bimbingan untuk yang menjadi imam adalah yang paling akra, yang paling banyak hafalan dan paling bagus bacaannya. Ya, seperti kata Nabi SAW, innama ju'ilal imam la wal ya'ummakum, ya, aqra'ukum minkum Qur'anan atau kama qala. Hendaknya mengimami kalian yang paling akra, paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Kalau mereka dari sisi hafalan sama, dari sisi hafalan dan sisi bacaan sama, maka didahulukan yang paling paham tentang sunnah. Ya. Fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum lil hijrah. Kalau ternyata masalah hafalan, masalah sunnah juga mereka sama, pengetahuannya, ilmunya, maka yang paling duluan hijrah. Ya. Yang paling duluan hijrah. Kemudian kata Nabi SAW, fa in kanu fil hijrati sawa. Kalau sama-sama di mereka hijrah, ya, maka yang paling tua di antara kalian. Nah, di sini haditsnya disebutkan yang paling tua di belakang. Adapun hadits kita ini disebutkan kata Nabi, fal waliyummakum akbar minkum. Justru Nabi arahkan yang paling tua. Nah, bagaimana dengan hal ini? Maka jawabannya jemaah sekalian, Nabi sebutkan ini hendaknya mengimami kalian yang paling tua di antara kalian, sebab para pemuda yang datang belajar ini, mereka sama-sama dari sisi hafalan, sama-sama dari sisi belajar, sama-sama datang kepada Nabi.
20 hari mereka belajar kepada Nabi. Semuanya sama 20 hari. Tidak ada perbedaan. Otomatis dari sisi keilmuan itu hampir sama rata. Naam. Makanya Nabi sebutkan karena semuanya itu sama, cari yang mana yang paling tuanya. Iya. Naam. Bisa dipahami ya? Iya. Tapi secara umum, ya, secara umum kalau misalnya untuk menentukan yang lebih pas, iya, tentunya yang paling banyak hafalan dan paling bagus bacaan. Iya, itu kalau memang berbeda-beda. Tapi kalau semuanya sama, sama-sama hafalannya, iya, sama-sama ilmunya tentang sunnah, sama-sama hijrah, iya, atau tidak jauh beda hijrahnya. Ada yang bulan 2, ada yang bulan 1, ada yang bulan 3, kan tidak terlalu jauh beda. Iya, maka dilihat lagi siapa yang paling tua di antara mereka. Nah, ini untuk tahapan urutan untuk menentukan seorang itu menjadi pemimpin dalam sholat. Nabi berikan kriteria khusus. Beda dengan azan tadi. Ya, beda dengan azan tadi. Nabi cuma katakan falyu'adzin lakum ahadukum. Kalau sudah masuk waktu sholat, maka silahkan salah seorang antara kalian itu azan. Tidak mesti yang paling tua. Ya, tidak mesti yang paling muda, tidak. Tapi kalau imam memang ada urutannya. Nah, dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ya'ummakum akbar minkum akbaruhum sinnan, hendaknya menjadi imam di antara kalian yang paling tua. Ini kalau semuanya sama. Iya, sebab mereka ini sama-sama belajar kepada Nabi, sama-sama waktunya 20 hari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadits ini, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita mendapatkan sejumlah pelajaran penting. Ya. Di antara pelajaran penting dari hadits ini adalah tentang keutamaan dan anjuran untuk talaki. Iya. Talaki itu mengambil ilmu langsung dari seorang guru. Itu namanya talaki. Metodenya disebut talaki. Iya. Metode menuntut ilmu itu talaki. Iya. Talaki mengambil langsung dari guru. Bukan otodidak. Iya. Nah, bukan belajar sendiri, beli buku sendiri, lihat YouTube sendiri, lihat Google sendiri dan seterusnya. Tidak. Tapi langsung kepada guru. Ini metode yang langsung dipraktekkan Nabi bersama dengan Jibril. Jibril datang mengajarkan Al-Quran kepada Nabi. Tidak dikatakan Jibril datang kasih Al-Quran. Ini Al-Quran, kau bami pelajari. Masa tidak tahu? Tidak. Diajarkan huruf per huruf. Padahal Nabi orang Arab. Al-Quran dalam bahasa Arab. Nah, tapi diajarkan langsung sama Jibril. Nah, itu metode yang diperhatikan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Termasuk ketika beliau datang, Jibril alaihi salatu wassalam dalam bentuk manusia. Terkenal hadits yang cukup panjang yang di dalamnya pertanyaan Jibril kepada Nabi tentang Islam, tentang ihsan, tentang iman. Itu kan Jibril yang datang. Nah, bahkan beliau memberikan contoh. Itulah adab penuntut ilmu. Bagaimana adabnya? Jibril begitu datang, padahal di situ banyak para sahabat, termasuk yang meriwayatkan hadits itu. Jibril datang langsung di hadapannya Nabi. Sedemikian dekatnya beliau dengan Nabi, fa'asnada rukbatihi ala rukbatihi. Beliau merapatkan lututnya ke lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian dekatnya. Dan itulah memang cara menuntut ilmu. Naam. Itu yang diperhatikan oleh Jibril alaihi salatu wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah metode dalam menuntut ilmu. Demikianlah cara dalam menuntut ilmu. Walaupun kita tidak menyalahkan, tidak menyalahkan kalau ada orang yang mau menuntut ilmu hanya sekedar dengan online, menyaksikan online, lihat YouTube, baca buku,
kemudian lihat-lihat di Google apa yang bisa diketik dan seterusnya. Kita tidak menyalahkan. Nah, tetapi yang diajarkan mulai dari Jibril, Nabi sampai para sahabat itu tidak demikian. Tapi mengambil ilmu langsung kepada seorang guru. Ya. Dan itu terus berlangsung sampai dengan detik ini. Ya. Antum tahu Imam Bukhari yang menulis buku ini. Imam Bukhari punya berapa guru? 1000 guru. Apa yang kurangnya dari kecerdasan Imam Bukhari? Beliau hafal 10.000 hadits sahih, 10.000 hadits yang dhaif, lengkap dengan sanadnya. Ada yang bisa mengalahkan beliau? Tidak ada di zamannya, bahkan sampai di zaman ini tidak ada yang bisa mengalahkan kecerdasan beliau. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan kecerdasan beliau. Ya, bukan cuma hafal matan hadits, lengkap dengan sanadnya, dan setiap tingkatan sanad beliau tahu keadaan perawi. Makanya beliau bisa memastikan haditsnya sahih dilihat dari sanadnya saja. Iya. Tidak ada yang bisa mengalahkan beliau. Makanya disebut dengan Amirul Mukminin fil Hadits, pemimpinnya kaum muslimin dalam masalah hadits, Imam Bukhari. Tapi bersamaan dengan itu, beliau tidak otodidak. Dapat hadits, belajar sendiri. Oh, begini maksudnya. Pada tidak. Beliau cari guru. Ya. Beliau melanglang buana, melakukan rihlah, mencari majelis ilmu, mencari guru untuk mengajarkan apa yang beliau sudah tahu dari hadis-hadis tersebut. Nah, begitu memang metodenya beliau. Sebab itu dia langsung dari Nabi, dari Jibril, dari para sahabat memang demikian. Demikianlah menuntut ilmu. Nah, dan coba lihat perbedaan keilmuan para as-salaf dengan khalaf yang datang belakangan. Ya, nah. Kalau para as-salaf, mereka sedikit berbicara. Tetapi dari sisi keilmuan mereka jauh lebih mendalam, jauh lebih tinggi. Kalau di zaman ini banyak orang yang pandai berbicara. Bagus retorikanya, tapi sangat dangkal dari sisi kedalaman ilmu. Nah, lihat saja di media sosial, semuanya seperti Syekhul Islam. Ketika berbicara tentang masalah, datang masalah bencana, hebat semua. Datang masalah A, B, C, D, semuanya keluarkan fatwa. Tanpa ditahu dia belajar sama siapa. Dia belajarnya bagaimana. Hadir di majelis ilmu mungkin 1 kali dalam setahun. Tiba-tiba di media sosial langsung jadi Syekhul Islam. Ya. Dulu kok jadi tidak pernah lulus. Ya. Nah, tidak pernah lulus. 4 episode ini. Nah, tapi ketika di media sosial, semuanya nasambaki. Ya. Nah, hafalan Al-Quran jangan ditanya. Ya. Nah, jangan ditanya lagi, apalagi hafalan hadis. Tapi subhanallah kalau di media sosial, pokoknya siapa saja, sepotong saja kalimat, nasambak ke orang. Ya. Nah, kan begitu. Itu yang kita lihat. Iya. Tapi kalau para salaf pendahulu kita dari sahabat tabi'in tidak seperti itu. Nah, itu di antara kekeliruan mereka dalam menuntut ilmu. Sekarang orang belajar cukup cari di Google. Apa masalahnya ini? Masalah pemimpin zalim. Ketik di Google pemimpin zalim. Nah, cari di situ artikel yang paling masuk di akalnya. Bukan yang paling sesuai dalil, tapi yang paling masuk di akalnya. Ya. Ini cocok ini. Memang ini sekarang ini kita mesti ini. Ya. Sekarang vaksin, ya. Ada sedial vaksin Sinovac, ya. Mau Sinovac, mau Sinovac urusan mereka, ya. Dicari Sinovac ini. Pendapat masalah ini. Nah cari yang paling bagus tulisannya, paling bagus pendapatnya, bukan yang paling sesuai dengan dalil. Ini cocok ini. Iya, tidak ada bimbingan. Ya, memutuskan sendiri. Akhirnya apa? Ini bikin kekacauan di tengah umat manusia. Ya, disilahkan dengan muta'alim, orang-orang yang tidak beres belajarnya, tapi untuk pembahasan umum terkait kemaslahatan manusia, dia paling terdepan. Para ulama belum berbicara apa-apa, dia sudah berfatwa kiri kanan. Ya, menurut hemat saya, ya, memang selama ini dia boros. Ya, nah, luar biasa. Hemat saya begini. Ya, sesuai dengan hasil penalaran saya. Ya, tukang nalar.
begini. Sementara para ulama belum ada fatwa terkait masalah itu. Iya, heboh memang. Iya, makanya kadang saya pribadi itu kalau buka Facebook, kalau bukan posting atau sekedar lihat 1-2 postingan yang lewat di beranda, tutup, malas. Ya, sebab orang seperti itu diingatkan, oh panjang itu bantahannya. Ya, diingatkan saja panjang bantahannya. Padahal cuma diingatkan, bukan dilarang berbuat baik. Ya, kan mungkin dia bilang, saya berbuat baik ini, mau meninggikan Islam, mau menyebarkan amar ma'ruf. Itu sudah bagus berbuat baik. Kita ingatkan caranya dan teknisnya, itu mungkin dia juga kita melarang dia berbuat baik. Dikritisi berbuat baiknya. Bukan berbuat baiknya dikritisi, caranya. Ya. Nah, para sahabat saja yang sudah faham Al-Quran dan Hadis, mereka tetap dibimbing oleh Nabi SAW. Ya. Nah, mereka tetap dibimbing oleh Nabi SAW. Maka metode yang benar, ya, dalam menuntut ilmu itu demikian. Nah, makanya para para ulama biasanya menghatamkan 1-2 kitab, ya, berapa kitab kepada seorang guru, kemudian dia pindah lagi kepada guru yang lain, khatamkan lagi 1 kitab. Itu kitabnya mereka hafal. Ya. Tidak main-main comot sana, comot sini, comot situ, comot. Nah, itu tidak mungkin istilahnya. Nah, ini biasa menghasilkan masalah yang seperti itu. Nah, terkait dengan metodologi belajarnya. Dan metodologi belajar yang dicontohkan mulai dari Jibril kepada Nabi kepada para sahabat, memang langsung mengambil kepada seorang guru, yakni ketika itu adalah kepada Rasulullah SAW. Terus demikian. Ya, terus demikian sampai dengan zaman kita ini. Kemudian ini juga anjuran, ini juga dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk meluangkan waktu di dalam belajar. Iya, ini para pemuda berapa hari mereka belajar? 20 hari. Iya. 20 hari. 20 hari mereka khusus belajar kepada Nabi. Tidak ada jeda maksudnya. Iya, kalau antum berapa hari? Iya, 30 hari dalam sebulan. Tapi di jeda Jumat, Sabtu, Ahad. Iya. Nah, kalau ini tidak full 20 hari, 20 hari itu full maksudnya. Sama dengan orang yang belajar mulai pagi sampai siang, sore sampai malam, begitu. Sama dengan para santri, 20 hari mereka belajar full. Iya, tidak pulang-pulang dulu. Kalau antum enak, pulang dulu ke rumah, sama keluarga dan seterusnya. Ini tidak. Makanya setelah 20 hari, namanya laki-laki, ya, pasti kangen sama istrinya. Ya, dia butuh belayan. Ya. Nah, Nabi tahu itu. Ya, Nabi tahu mereka kangen kepada keluarganya. Sudah 20 hari ini. Nah, bahkan kadang-kadang 3 hari nengok istrinya. Ya, daster saja dijemur itu sudah makanan lain perasaannya. Nah, ada kawan dan sahabat saya itu kalau udah orang asatidah, kalau sudah lewat 3 hari jangan lalu kasih daster. Daster saya dari itu, enggak enak perasaannya katanya. Mau sekali mau pulang, jauh pisik rumahnya. Ya, dari Makassar itu hampir 10 jam ke sana. Ya, nah makanya kalau kita satu kamar dengan beliau, lewat 3 hari jangan coba-coba bicara masalah perempuan, bicara masalah daster. Paling sensitif dia, langsung mau pulang ke istrinya. Dia 3 hari saja ya. Iya. Itu fitrah manusia. Laki-laki fitrahnya begitu. Apalagi pengantin baru. Ya. Jangan lalu kau tahan-tahan. Mengamuk nanti itu kalau kau tahan-tahan mau pulang. Makanya ada pengantin baru ini. Saya curiga kalau datang habis hafalannya. Ya. Berapa hari ini enggak muncul. Mana naibnya itu sana. Nanti dites itu. Jangan sampai habis hafalannya. Nah, iya. Yang penting ada di hafalannya itu kita khawatirkan kalau tidak ada memang. Ya, apa aja mau habis, tidak ada memang. Nah, fitrah manusia, ya, pasti rindu sama istrinya, sama keluarganya dan seterusnya. Nah, itulah yang diketahui oleh Nabi. Kemudian mereka pun dibolehkan pulang dulu kepada keluarganya. Nah,
Dari hadits ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi SAW yang posisinya sebagai pengajar, sebagai pendidik, itu mengetahui keadaan dan kondisi para sahabat yang menjadi anak didiknya. Nah, diketahui si fulan ini sepertinya butuh ini dan seterusnya. Makanya nasihat-nasihat Nabi SAW itu kadang berbeda antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Sebab disesuaikan dengan kondisi dan keadaan si sahabat. Nah, seperti misalnya, Nabi dimintai nasihat oleh seorang sahabat, maka kata beliau, la tagdab, jangan kau marah. Dia minta lagi, farada da miraran, minta nasihat lagi. Nabi katakan, la tagdab, jangan kau marah. Jangan kamu marah. Dan ini berbeda dengan sahabat yang lain. Sebab Nabi tahu kondisinya ini orang mungkin dia gampang emosional, gampang melampiaskan kemarahan. Maka Nabi kasih nasihat seperti itu. Termasuk ketika Nabi ditanya, ayu a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling Allah cintai? Nah, di antara sahabat ada beliau sampaikan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Di kesempatan lain Nabi sebutkan amalan yang paling afdal adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Di kesempatan lain Nabi sebutkan amalan yang paling Allah cintai itu adalah al-jihadu fi sabilillah. Ini semua mengisyaratkan Nabi tahu keadaan dan kondisi orang yang bertanya kepada beliau. Sehingga diberikan jawaban yang sesuai dengan keadaan dia, sesuai dengan kondisinya. Nah, makanya kadang kalau ada yang bertanya, itu saya tanyakan, ini siapa, di mana, dan belajar sama siapa. Supaya kita tahu jawaban apa yang pas untuk dia. Nah, kalau dia dari belahan bumi yang lain, kita arahkan ke ustadz yang ada di belahan bumi itu. Itu lebih tepat dengan kondisi dan keadaan di wilayah tersebut. Nah, sebab terkadang ada orang yang belum akalnya itu belum bisa memahami, sehingga keliru di dalam memahami apa yang menjadi jawaban. Nah, ini yang penting. Nabi SAW memberikan nasihat, memberikan bimbingan, itu terkadang berbeda antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Itu menunjukkan beliau faham kondisi para sahabat ketika itu radhiyallahu ta'ala anhum. Termasuk ketika beliau arahkan Abu Hurairah. Abu Hurairah ini beliau arahkan apa? Untuk salat witir sebelum tidur. Salat witir sebelum tidur. Padahal di kesempatan lain Nabi sebutkan bahwasanya salat witir itu paling utama di penghujung malam. Naam. Nabi arahkan Abu Hurairah salat witir sebelum tidur. Kenapa? Para ulama menjelaskan bahwasanya Abu Hurairah kalau belajar malam lama belajarnya. Dikhawatirkan beliau kemalaman belajar. Hasilnya mungkin tidak dapat witir. Padahal dari seluruh sholat malam yang paling utama itu adalah sholat witir. Itu yang paling utama. Kalau ada yang istilahnya sangat getol dengan tahajudnya, bagus. Tapi yang paling utama dari tahajud itu witir. Nah, paling utama daripada tahajud itu adalah witir. Itulah penutup sholat malam. Nah, penutup sholat malam. Dan para ulama, seperti misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan Syekhul Islam Ahmad bin Abil Halim, itu sampai menganggap itu hukumnya wajib. Yang namanya witir. Nah, ini konteks yang menunjukkan bagaimana Nabi faham kondisi para sahabat. Nah, sebab dengan itu bisa diberikan bimbingan dan arahan. Nah, maka seharusnya kita pun demikian mencontoh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian hadits ini juga menunjukkan bahwasanya seseorang itu hendaknya menyebarkan ilmu sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah, sebab Nabi sampaikan, fa'allimuhum, ajarkan ilmu kepada mereka. Kepada siapa? Kepada keluarganya. Nah, ini para sahabat yang belajar 20 malam kepada Nabi, diperintahkan pulang ajarkan keluargamu.
Ya. Naam. Keluarga itu yang paling berhak, yang pertama kita ajari jemaah sekalian. Bukan orang lain, tapi keluarga dulu. Naam. Walaupun mungkin metodenya berbeda dengan mengajari orang lain. Kalau sama keluarga tidak mesti kita bilang, dulu kok mau ceramah. Innal hamdanillah, tidak perlu. Ya, cukup ajari saja di meja makan bagaimana adab makan yang benar. Ya, di tempat tidur ajari istri, kau begini, saya begini. Ya, nanti kalau tanya dalilnya, baru dikasih dalilnya. Kalau memang ditahu. Ya, tapi tanpa itu semua kita bisa ajari mereka. Ya, nah, di momen tertentu kita sampaikan kalau dalam keadaan seperti ini harusnya seperti ini dan seterusnya. Ini semua mengajari keluarga. Ya, mengajari keluarga dari ilmu yang sudah kita tahu. Nah, jangan dibiarkan itu keluarga jalan sendiri juga. Tidak. Bahkan mesti diberikan bimbingan dan arahan. Nah, diberikan bimbingan dan arahan. Nah, hadits ini juga menunjukkan urgensi salat. Sebab setelah Nabi perintahkan untuk mengajari mereka dengan ilmu, Nabi perintahkan untuk mereka melaksanakan salat. Jangan main-main dalam masalah salat jemaah sekalian. Ya. Nah, iya, para ulama itu sampai menghukumi kafir orang yang meninggalkan salat. Kenapa? Sebab di sana ada hadits yang memang menyebutkan secara mutlak. Al-ahdu alladzi bainana. Iya. Perbedaan kami dengan kaum musyrikin itu adalah as-shalah. Wa man tarakaha faqad kafar. Siapa yang tinggalkan itu salat, sungguh telah kafir. Makanya sebagian ulama mazhab itu memutlakkan orang yang tinggalkan salat itu kafir. Ya. Naam. Beda dengan orang yang meninggalkan haji, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, tidak langsung dihukumi kafir. Ya, tapi kalau sholat ada haditsnya memang. Makanya para ulama seperti mazhab Imam Ahmad kafir. Ya, orang yang meninggalkan sholat. Walaupun di mazhab lain ada rinciannya. Ya, ada rinciannya dan itu yang lebih tepat. Kalau ditinggalkan disebabkan meyakini tidak wajib sholat. Ya, dalam keadaan hujjah sudah sampai kepadanya. Dan dia tinggalkan dalam keadaan pilihannya sendiri, bukan ada paksaan, maka baru dihukumi kafir. Ya, adapun orang yang tinggalkan disebabkan hawa nafsunya, dalam keadaan dia masih meyakini sholat itu wajib, maka tidak dihukumi kafir. Nah, ini pentingnya masalah sholat. Kemudian, sholat yang Nabi perintahkan di sini bukan asal sholat. Sholat yang sesuai tuntunan Nabi. Ya. Salat yang sesuai tuntunan Nabi. Kita tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa berdasarkan tuntunan dari Nabi. Jangan coba-coba. Ya. Nah, hikmah diutusnya seluruh Nabi dan Rasul itu untuk memberikan contoh bagaimana beribadah kepada Allah. Ya. Nah, kalau kita tidak mengikuti Rasulullah, maka itu artinya hilang hikmahnya. Iya. Diutusnya Rasul. Nah, seandainya manusia dibiarkan beribadah begitu saja, yang penting mereka tahu ibadah itu penting, tidak perlu diutus Rasul. Cukup diperintahkan beribadah. Masalah model, cara dan tekniknya, kau bami. Tapi tidak, diutus Rasul untuk mengajari begini beribadah yang benar. Ya, begini caranya, begini tekniknya dan seterusnya. Itu hikmahnya. Nah, maka Anda tidak boleh asal-asalan dalam melakukan suatu ibadah. Anda harus memberikan, Anda harus mencontoh Nabi SAW. Sampai kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Kamu sholat seperti melihat aku sholat. Ya, bagaimana dengan kita sekarang yang tidak melihat Nabi? Oh, haditsnya Nabi banyak. Ya. Sampai para ulama memberikan perhatian khusus masalah sholat yang sesuai dengan Nabi. Ya, seperti Syekh Albani rahimahullah itu menulis buku apa? Sifatus sholatin Nabi SAW. Minat takbir ila salam ka'annaka taraha. Itu terjemahannya itu sifatus sholat Nabi. Ada juga sifatus sholat Nabi Syekh Jibril. Ada juga sifat sholat Nabi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Para ulama berikan perhatian. Bagaimana
bagaimana? Nah, bagaimana sholat ini betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kalau yang belum tinggal kita pelajari. Mulai dari takbir sampai salam itu hendaknya betul-betul sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian hadits ini juga menunjukkan bahwasanya azan dikumandangkan itu ketika masuk waktu sholat. Ya, azan dikumandangkan itu ketika masuk waktu sholat. Nah, sebab kata Nabi, fa idza hadaratis sholatu, iya, apabila masuk waktu sholat, iya, falyu'adzin lakum ahadukum, hendaknya ada yang mengumandangkan azan untuk kalian. Juga menunjukkan bahwa sholat 5 waktu itu disyariatkan mengumandangkan azan. Ya, disyariatkan mengumandangkan azan untuk sholat 5 waktu. Walaupun mungkin Anda sholat di rumah, seperti sekarang masa pandemi. Ya, ada yang masih masih punya keyakinan corona ada di samping kiri kanan. Ya, mungkin mereka masih di rumah. Tetap azan dikumandangkan. Naam, tetap azan dikumandangkan untuk sholat 5 waktu. Iya, bedanya dengan ketika menjamak cukup 1 kali azan dan dipisahkan dengan iqamah. Naam, dipisahkan dengan iqamah. Naam. Ini jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah, bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini juga mengisyaratkan bahwasanya tidak boleh melaksanakan salat sebelum masuk waktunya. Ya. Tidak boleh melaksanakan sholat sebelum masuk waktunya. Makanya para ulama mazhab itu memberikan syarat sholat salah satunya ketika masuk waktu. Ya, ketika masuk waktu. Nah, walaupun sholatnya benar, sesuai dengan contoh dari Nabi, tapi belum waktunya. Ya, belum waktunya. Maka itu juga tidak sah. Sebab tidak menyelisih syarat yang telah ditentukan dalam syariat. Nah, ini jemaah sekalian, ini hadis yang ke-213 ya, yang di dalamnya terdapat bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah masuk waktu ya. Nah, demikian ya, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran ya dari hadis ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.